Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada. Tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya ingin coba lagi sebuah amplifier atau power yang sudah saya kerjakan. Untuk power ini bukan berarti merakit dari saya semua. Sebagian itu ada komponen-komponen yang dari si pemilik. Saya hanya mengeluarkan box dan elko saja. Sisanya itu ya yang dari pemiliknya yang mengeluarkan dan mengantarkan ke tempat saya lalu minta dirakitkan. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power ini sangat simpel sekali pengerjaannya, dan untuk tenaganya juga lumayan bagus karena saya sudah coba untuk di bagian hasil suaranya. Jadi tadi saya sudah coba sedikit angkat di bagian musiknya, itu lumayan. Sekarang coba kita dengar dulu untuk di bagian musiknya. Jadi untuk hasil suara maupun suara mid ataupun suara bassnya itu sangat terasa sekali kalau sahabat berada di posisi seperti saya ini, berhadapan langsung dengan speakernya. Tapi tidak tahu kalau sahabat-sahabat di luar sana yang mendengarkan melalui HP. Oke, sekarang saya ingin melihatkan powernya bagaimana yang sudah saya rakit. Namun untuk itu jangan lupa dukungannya untuk channel ini kalau memang sahabat-sahabat suka dengan channel ini. Oke, sekarang kita lihat untuk di bagian powernya. Oh ya, di sini bekas kebanjiran kemarin masih di atas, jadi masih berantakan, jadi masih di alas seperti ini. Untuk power yang sudah saya rakit seperti ini. Jadi di sini menggunakan chip Blazer tertulis 500 watt dengan voltase 70 volt, menggunakan Sanken atau transistor Sanken yaitu 2SA 1494 dan 2SC3858 per setnya. Jadi di sini menggunakan trapo 10 ampere dan menggunakan elko sebanyak 6 buah. Mengapa saya sering menggunakan elko sebanyak 6 buah ini? Karena menurut saya yang sudah-sudah itu untuk di bagian bassnya dapat, untuk di bagian midnya juga dapat. Jadi saya sangat suka menggunakan elko sebanyak 6 buah ini. Kenapa tidak 4? Kalau 4 itu bukan berarti tidak dapat untuk di bagian karakter bassnya. Kadang-kadang begitu kita angkat, itu sedikitnya drop di bagian tegangannya, alhasil bassnya sedikit berantakan. Jadi kalau saya menggunakan 6 buah seperti ini, untuk di bagian bassnya itu sangat dapat sekali, dan hasilnya sangat menggelegar. Ya, jadi seperti biasa untuk rakitan Dadang Ismail atau Ismail Dadang ya seperti ini, tidak ada perubahan. Didesain sedemikian rupa untuk di bagian kit powernya, jadi seperti ini. Dan untuk di bagian box, untuk kali ini saya menggunakan box Stereo Power Amplifier M300. Jadi seperti ini penampakan untuk di bagian sebuah power yang sudah saya rakit, untuk di bagian pesanan sahabat-sahabat yang sudah minta rakitkan. Karena ini sebagian sahabat yang belanja sendiri, sedangkan saya hanya keluar box, aksesoris box dan elko, hanya itu yang dari saya. Sisanya itu dari sahabat-sahabat. Jadi untuk hasil sebuah power ini sangat menggelegar sekali, karena sudah saya coba atau sudah saya dicoba untuk di bagian suaranya. Jadi sedikit kita coba angkat lagi untuk di bagian suara. Jadi seperti itu hasil dari suara sebuah power yang sudah saya rakit untuk di bagian desain dalamnya. Jadi sangat sederhana, sangat simple. Cuman sedikit ada kendala untuk di bagian lampu levelnya ini, ada kabel yang lepas solderannya. Jadi hidup mati. Ini di bagian depan. Nah, jadi tinggal saya solder di bagian dalam. Jadi tinggal sudah oke. Jadi seperti ini. Biasa yang namanya rakitan seperti itu. Tapi kalau kita tidak teliti, alhasilnya itu bisa kelewatan. Jadi kalau sudah dites seperti ini, kalau memang ada kekurangan baru kita benahi. Jadi kalau untuk pengetesan itu jangan takut, hajar semaksimal mungkin. Jadi kalau memang dia hancurnya di tempat kita. Tapi kalau hancur di tempat orangnya ya kasihan juga. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan sahabat untuk lagu lengkapnya atau musik lengkap. Oh ya, untuk pengetesan di sini saya menggunakan yaitu seperti biasa
produk CKJ, yaitu crossover DHB 418. Jadi ini ada produk lain, setelah saya tes, wah suaranya tidak sesuai dengan saya harapkan. Jadi saya menggunakan produk CKJ ini, jarang sekali mengecewakan untuk di bagian sub, di bagian low, di bagian mid, di bagian high. Itu sangat mantap, asalkan sahabat pandai untuk mengatur di bagian frekuensi masing-masing. Dan sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, itu bagaimana cara abang bisa menggetarkan kamera abang untuk di bagian suara bass. Tapi kalau kita ingin menggetarkan kamera jarak jauh, itu di dekat posisi seperti ini, itu sangat tidak enak sekali kita dengar. Jadi seperti ini, saya uji coba buat sahabat-sahabat untuk mengetes musik. Jadi yang sahabat suka menggetarkan kamera. Itu untuk penyetingan saya, dan untuk di bagian powernya pun sangat sederhana, hanya menggunakan kit blazer dan trafo 10 ampere dan elko sebanyak 6 buah, dan jarak spekar di tempat saya berada atau di kamera saya ini kurang lebih sekitar 4 atau 3 meter. Jadi seperti ini. Nah seperti ini, kita simpan, kita letakkan aja. Jadi kurang lebih 4 meter. Nah powernya seperti itu. Lalu kita coba angkat di bagian musik. Jadi sangat simpel untuk menggetarkan kamera. Jadi banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat, bang, kok abang bisa menggetarkan kamera? Jadi memang tidak mudah. Jadi bayangkan untuk sebuah getaran atau radiasi, sebuah efek dari speaker untuk menggetarkan sebuah beton atau keramik ini, itu sangat tidak mudah. Tapi yang perlu sahabat ketahui, untuk di bagian tiang stick kamera atau trimput yang saya gunakan ini, jadi bisa bergetar kalau digunakan bass nada untuk suara sub nada tinggi. Tapi untuk nada rendah itu tidak dapat. Jadi seperti ini settingan untuk di bagian crossovernya. Hanya crossover produk CKJ yang mampu menggetarkan kamera. Untuk crossover yang lain saya rasa tidak. Jadi inilah kelebihan dari produk crossover produk CKJ DHB 418 4Y seperti ini. Jadi kelebihannya sangat mantap, walaupun powernya tidak begitu besar, tidak begitu bagus, karena rakitan saya tidak begitu bagus juga, tapi sudah bisa untuk menggetarkan di bagian kamera-kamera. Oke, kita angkat lagi. Cuman untuk settingan seperti ini, kalau didengar di kamera suara HP itu suaranya tidak bagus, tidak normal. Tapi kalau sahabat ingin mendengar suara yang normal atau suara yang enak di HP itu, ini dah sahabat kecilkan di bagian subnya, lalu sahabat angkat. Itu settingan untuk kalau kita mendengar enak di bagian kamera. Tapi kalau kita ingin menggetarkan kamera itu ya seperti ini posisinya. Kita setting angkat di bagian low. Jadi seperti ini. Ini ambil setengah-setengah. Nah seperti ini. Jadi frekuensi setengah, level setengah di bagian sub. Oke, kita angkat.
Oke, buat sahabat-sahabat, seperti itulah hasil dari sebuah uji coba untuk di bagian power dan menjawab pertanyaan dari sahabat kenapa dan bagaimana settingan untuk di bagian kamera itu bisa bergetar. Jadi sangat sederhana, sangat simple. Padahal di sini saya tidak menggunakan apa-apa. Nah, seperti ini. Ini trinput yang saya gunakan. Jadi trinput ini di saat kena getaran bass itu dia bisa menyebabkan getaran kecil. Alhasil bisa menggoyangkan di bagian kamera. Jadi hanya trinput ini saya gunakan dan powernya dan crossovernya seperti itu. Jadi sangat simpel sekali untuk membuat kamera itu bisa bergetar. Karena sangat banyak sekali dipertanyakan sahabat-sahabat, Bang, bagaimana kok kameranya bisa getar? Cuman untuk menggetarkan kamera itu, untuk mendengar di bagian suara HP itu sangat tidak enak. Suara bassnya pecah kalau di HP. Terkecuali dengar langsung seperti saya ini, itu suaranya baru enak. Tapi kalau mau setting enak itu bassnya, middle-nya itu untuk di kamera ya tidak ada apa-apa, itu santai. Jadi itu setting enak. Karena saya mencoba sebuah power itu memang untuk di bagian bass itu saya operkan sepanas apa di bagian power di saat kita mengangkat speaker, apalagi menggunakan speaker 18 itu suhu panasnya itu sampai berapa derajat. Kalau memang kita angkat over lebih dari setengah atau lebih hampir full, itu di bagian power tidak bermasalah. Saya rasa cukup aman. Tentu sahabat tidak membunyikan sebesar atau seoper saya, karena sangat tidak enak sekali didengar untuk dalam rumah. Yang enak itu orang kejauhan, itu enak. Tapi kalau sahabat menyeting secara standar suaranya itu pasti aman. Karena di sini saya sudah uji coba bisa menggetarkan kamera, otomatis itu over di bagian bass, tapi untuk di bagian powernya aman. Jangan tes hanya satu lagu, tes berkali-kali, bermacam-macam lagu, bermacam-macam genre, sampai kita usahakan untuk di bagian heatsink powernya ini menjadi panas. Jadi seperti itulah versinya saya untuk mengetes power. Jadi buat sahabat-sahabat, dukung terus channel ini dengan cara di like, di share, dan ditunggu subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.